Shalom, puji syukur kita dapat berjumpa kembali. Dalam kesempatan hari ini saya akan memberikan sebuah tema untuk pembahasan firman Tuhan kita adalah hati-hati dengan tawar hati. Kita akan baca bersama-sama di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita ketika mengalami sebuah penderitaan, pergumulan atau masa yang sukar, masa yang sulit, hidup padang gurun kita, semakin kita mengalami kehidupan yang merosot, kita seringkali memilih untuk kita menjadi tawar hati. Namun pada kesempatan ini kita mau belajar bersama-sama dari seorang yang bernama Paulus, bahwa dia menuliskan surat kepada jemaat di Korintus, bahwa Paulus meminta supaya jemaat di Korintus jangan tawar hati. Apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus ini sangat luar biasa, karena hal ini disampaikan oleh seorang yang mengalami penderitaan yang luar biasa, pergumulan hidup yang luar biasa di dalam pelayanannya, saudaraku. Nah, kita lihat bersama-sama apa yang menjadi sebuah kunci, sebuah solusi buat kita supaya kita tidak menjadi tawar hati. Nah, dikatakan di dalam ayatnya yang ke-17, 2 Korintus 4 ayat yang ke-17, ini menjadi poin kita yang pertama, saudaraku. Dikatakan demikian, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Hal yang pertama yang Paulus ajarkan kepada jemaat di Korintus, dan pada masa kini ini menjadi sebuah pelajaran berharga buat kita, bahwa kalau kita mau menang terhadap suatu situasi kondisi, yaitu tawar hati, kita bisa mengalahkan tawar hati, maka yang pertama Paulus memberikan tips kepada kita, memberikan solusi kepada kita, yaitu ubah perkataan kita. Ubah perkataanmu, maka hidupmu akan berubah. Ubah perkataanmu, maka masa depanmu akan berubah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan tadi oleh Paulus, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Perhatikan baik-baik. Paulus mengatakan bahwa penderitaan yang dia alami adalah penderitaan yang ringan. Padahal sesungguhnya kalau kita mempelajari, membaca tentang kisah pelayanan Paulus, kisah hidup Paulus, kita akan mendapatkan bahwa pergumulan penderitaan Paulus bukanlah suatu hal yang ringan, bukanlah suatu hal yang kecil, saudaraku. Paulus dalam pelayanannya, dalam kehidupannya, dia mengalami 3 kali sampai karam kapal. Dia sampai 3 kali pernah dipukul oleh tongkat. Dia sering kali dipenjara. Dia pernah mengalami terapung-apung di lautan sepanjang hari, saudaraku. Bahkan Paulus menulis sampai 5 kali dia dicemeti, dia dipukul oleh cemeti, saudaraku. Dan setiap kali pukulan itu adalah 39 kali. Saudara bisa bayangkan penderitaan Paulus. Belum lagi dia sering mengatakan bahwa aku sering kedinginan, aku sering merasa kelaparan, kehausan, aku menghadapi bahaya maut sepanjang hari di padang gurun pasir, di setiap kota-kota yang aku lalui. Mara bahaya mengintai aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penderitaan yang sedemikian luar biasa yang dialami oleh Paulus, namun Paulus mengatakan, penderitaan ringan yang kualami saat ini. Apa yang menjadi kuncinya? Paulus mengubah perkataannya. Penderitaan yang berat, penderitaan yang besar, tapi dia katakan penderitaan yang ringan. Mari belajar bersama-sama, saudaraku. Jika saudara dan saya mau menang dari tawar hati, saudara bisa mengalahkan tawar hati. Yang pertama, saudara harus berani mengubah perkataan kita, perkataan saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Kitab Yoel pasal yang ketiga ayat yang ke-10 di sana dikatakan, tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Yoel juga menasihatkan kepada kita bahwa ketika kita tidak berdaya sekalipun, hendaklah kita berani berkata, aku ini pahlawan. Orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Saudara bisa belajar ketika saudara mungkin dalam keadaan sedih, dalam keadaan tidak enak. Saudara bisa berkata, aku mengalami sukacita Tuhan. Saudara mengalami sakit, saudara bisa katakan, aku sekarang sudah sembuh. Jikalau saudara bangun pagi, saudara biasakan belajar berkata kepada Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seluruh organ-organ tubuhku berfungsi dengan baik, sehat, dan normal. Mungkin saudara mengalami kekurangan, saudara bisa berkata, saudara harus berani berkata, Allahku telah mencukupi segala kebutuhan dan keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Apa yang saudara alami hari ini? Seberapa besar penderitaanmu hari ini? Ubah perkataanmu, saudaraku. Banyak ucapkan perkataan-perkataan firman. Banyak ucapkan perkataan-perkataan yang membangkitkan hatimu, semangatmu, spiritmu. Maka engkau akan menjadi orang yang kuat. Maka engkau akan mengalami kehidupan yang semakin maju dan berubah ke arah yang lebih baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bilangan 14 ayat 28. Di sana Tuhan berkata, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Ketika Tuhan menyampaikan firman-Nya ini didasari atau dilatar belakangi oleh sebuah peristiwa, yaitu bagaimana saat itu 10 orang pengintai yang kembali dari pengintaian dari tanah Kanaan. Mereka datang 10 pengintai ini memberikan kabar busuk, kabar bohong. Mereka melemahkan dengan perkataan mereka. Mereka membuat orang-orang Israel menjadi tawar hati, sehingga orang-orang Israel banyak yang bersungut-sungut. Bahkan mereka berkata, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini? Kami akan mati di Mesir, kami akan mati di padang gurun. Untuk apa kami ada di sini? Lebih baik kami mati di Mesir, lebih baik kami mati di padang gurun. Nah, perkataan itulah, saudaraku, persungut-sungutan itulah yang didengar oleh Tuhan. Dan akhirnya Tuhan berkata, katakan kepada mereka bahwa apa yang mereka katakan di hadapanku, aku akan lakukan. Dan benar, saudaraku, generasi pertama yang keluar dari tanah Mesir, rumah perbudakan, mereka semuanya mati di padang gurun. Hanya Yosua dan Kaleb yang selamat. Dan generasi yang kedua yang lahir di padang gurun, merekalah menjadi pengembara yang akhirnya masuk ke tanah perjanjian. Bukankah lebih baik kita mengatakan sesuatu yang baik? Bukankah lebih baik kita mengatakan sesuatu yang membangkitkan semangat? Bukankah lebih baik kita mengatakan perkataan-perkataan firman yang apabila semua itu kita perkatakan, Tuhan pun juga akan melakukannya. Mari belajar berkata-kata yang baik, saudaraku. Belajar untuk kita berkata-kata janji Tuhan, firman Tuhan, kita perkatakan. Kita sudah diberikan kuasa untuk mencipta. Tuhan pernah berkata kepada Petrus bahwa aku memberikan kepadamu kunci-kunci kerajaan sorga. Apa yang engkau ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di sorga. Ini berbicara tentang kuasa perkataan, kuasa mencipta, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam kitab Ibrani 11 ayat yang ketiga, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah.
Alam semesta ini dijadikan oleh firman Allah. Dari apa yang tidak dapat kita lihat, sekarang kita dapat melihatnya. Tidak dapat kita lihat bukan berarti tidak ada. Tetapi apa yang tidak dapat kita lihat itu bisa menjadi ada. Itu oleh karena firman Allah. Kita perkatakan firman Allah. Kita punya kuasa untuk mencipta, sehingga apa yang tidak kelihatan itu bisa menjadi nyata, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita perbaiki perkataan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Suatu hari saya pernah bekerja di sebuah pabrik, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pabrik tekstil. Dan saya tinggal di sebuah mes. Dan waktu itu saya belum bersungguh-sungguh dengan Tuhan, saya belum bertobat. Dan perkataan saya waktu itu masih banyak keluar perkataan sia-sia, perkataan yang suka mengumpat orang lain, perkataan-perkataan yang jelek, yang tidak sepantasnya untuk diperkatakan, saudaraku. Sehingga ada satu teman saya yang seringkali mendengar apa yang saya perkatakan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan suatu kali ketika saya sudah keluar dari pekerjaan saya di sebuah pabrik tekstil tersebut, sekian lama kita nggak berjumpa, kemudian suatu hari kita pernah berjumpa dan saya sudah mulai sungguh-sungguh, iman saya mulai bertumbuh, iman saya mulai semakin hari semakin meningkat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanpa saya sadari perkataan saya sudah berubah. Dan teman saya tersebut ketika berjumpa dengan saya, dia sempat kaget. Dan dia berkata, wah, sekarang perkataanmu berubah, nggak kayak dulu lagi. Kenapa? Karena, saudaraku, ketika kita mau menyerahkan diri kita di dalam pembentukan Tuhan, kita mau menempa hidup kita seperti mata bajak yang ditempa menjadi sebuah pisau atau pedang, maka, saudaraku yang dikasihi Tuhan, artinya kita bisa bertumbuh ke arah Kristus. Kita semakin kuat berpegang kepada Kristus. Kita mengalami pengalaman-pengalaman pribadi secara rohani bersama dengan Tuhan. Maka di sana hidup kita berubah, perkataan kita berubah. Makanya tadi dikatakan dalam Yoel, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa tempalah mata bajakmu menjadi pedang. Ini berbicara tentang kita mengupgrade kerohanian kita. Kita mulai bertumbuh ke arah Kristus, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itu yang pertama, ubah perkataanmu, maka engkau bisa menang dari tawar hati. Paulus memberikan contoh kepada kita, sekalipun penderitaannya berat, tidak ringan, namun karena Paulus berkata dengan benar, Paulus mengubah perkataannya, Paulus menjadi seorang yang tidak pernah menjadi tawar hati. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa menang terhadap tawar hati. Dikatakan dalam 2 Korintus 4 ayat ke-18, demikian firman Tuhan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang kedua, bagaimana saudara bisa menang dari tawar hati? Saudara, mulai sekarang saudara belajar bahwa jangan memperhatikan apa yang kelihatan. Jangan memperhatikan kepada fakta yang nampak kasat mata, saudaraku. Karena semakin saudara memperhatikan fakta yang ada, maka semakin engkau cenderung menjadi tawar hati. Ketika engkau semakin memperbesar fakta yang ada, maka semakin engkau cenderung untuk bisa menjadi tawar hati. Seorang Daud, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika dia lebih melihat kepada fakta di depannya, seorang Goliat yang besar, tinggi, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Goliat. Namun dia tidak melihat fakta yang ada. Sekalipun benar Goliat itu tinggi besar, Daud seorang yang mungkin jarak tingginya berbeda jauh, saudaraku, tetapi karena Daud lebih melihat kepada Yesus Tuhan, Allah Israel, maka Goliat yang begitu besar, ketika disandingkan kepada Tuhan Allah Israel, maka Goliat akan nampak lebih kecil. Allah semakin besar. Ketika
Daud melihat Allah yang besar. Daud melihat Goliat lebih kecil dari Allah. Maka Daud bisa mengalahkan seorang Goliat. Karena apa? Karena Daud tidak melihat fakta bahwa Goliat itu orang yang tinggi besar. Tapi Daud lebih melihat fakta bahwa Allah lebih besar dari Goliat. Mari belajar bersama-sama, saudaraku, untuk kita tidak fokus, tidak memperbesar-besarkan fakta di depan kita. Memang saat ini kita hidup di dalam fakta-fakta yang tidak baik, fakta-fakta yang nampak tidak seindah warna aslinya, tidak sesuai yang kita harapkan. Tetapi percayalah, ketika engkau berani berpegang dan percaya kepada apa yang tidak kelihatan, yaitu janji Tuhan, firman Tuhan, maka saudara akan menang dari tawar hati. Sadarilah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa hal-hal rohani yang seringkali tidak kelihatan itu berasal dari Tuhan dan itu ada. Namun masalahnya, saudaraku, banyak di antara orang-orang yang percaya masih mengalami bahwa dia tidak percaya kepada hal-hal yang tidak kelihatan, yaitu hal-hal rohani, janji Tuhan, firman Tuhan. Mereka lebih percaya kepada fakta yang kelihatan. Mari kita bersama-sama berubah dan belajar, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mulai di masa-masa yang sukar yang engkau hadapi hari-hari ini. Satu yang Paulus ajarkan kepada kita semua, yaitu ubah perkataanmu. Dan yang kedua, Paulus menasihatkan kepada kita dan mengajarkan kepada kita untuk supaya kita bisa menang dari tawar hati. Kita jangan melihat kepada apa yang kelihatan, karena yang kelihatan itu adalah sementara, tetapi yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Saudara hidup sedang menuju kepada kekekalan. Saudara fokuskan hidup saudara saat ini untuk tujuan kekekalan, maka saudara tidak akan menjadi tawar hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kisah yang luar biasa, yaitu ketika Elisa menghadapi tentara Aram. Dikepung Elisa oleh tentara Aram, sehingga bujang Elisa yang melihat tentara Aram sedang mengepung mereka, bujang ini ketakutan, berkata kepada Elia, "Aduh celaka tuanku, kita sedang dikepung oleh tentara yang begitu besar." Tetapi Elisa berkata kepada bujangnya, "Jangan takut, sebab yang menyertai kita lebih banyak daripada mereka semuanya." Elisa memandang, Elisa melihat apa yang tidak kelihatan, bahwa tentara-tentara sorgawi begitu banyak dan bahkan lebih banyak, lebih besar dari tentara-tentara Aram. Dan Elisa berdoa untuk sang bujang, "Terbukalah matamu dan engkau melihat." Dan benar, saudaraku, ketika mata bujang Elisa itu melihat, wah, ternyata tentara sorgawi begitu banyak dan bahkan lebih besar jumlahnya daripada tentara Aram. Inilah, saudaraku, yang menjadi pelajaran-pelajaran penting buat kita, supaya saudara bisa menang dari tawar hati. Kesimpulannya adalah, bagaimana kita bisa menang dari tawar hati? Yang pertama, ubah perkataanmu. Yang kedua, jangan melihat hal-hal yang kelihatan, tetapi lebih kepada apa yang tidak kelihatan, yaitu hal-hal rohani, janji Tuhan, firman Tuhan. Itulah yang engkau harus kejar, saudaraku. Itulah yang harus engkau fokus. Engkau yang harus jadi tujuan hidupmu adalah perkara-perkara di atas, perkara-perkara rohani. Dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 sebagai penutup tadi dikatakan, ketika kita tidak menjadi tawar hati, maka disitulah manusia batiniah kita diperbaharui dari sehari ke sehari. Luar biasa apa yang Paulus ajarkan kepada kita, untuk kita boleh dituntun, untuk kita boleh menang dari tawar hati. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan buat Bapak Ibu semua dimanapun berada. Dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang telah Engkau singkapkan, kebenaran-Mu yang memerdekakan kami, Tuhan. Kami belajar untuk bagaimana kami bisa menang dari tawar hati di tengah masa sukar kehidupan kami, di tengah padang gurun kehidupan kami, di tengah pergumulan kami.
Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami mengambil sebuah keputusan dan pilihan yang salah. Ketika kami mengalami masa yang sukar, masa yang sulit dalam pergumulan, kami seringkali menjadi tawar hati. Kami bahkan seringkali kecewa dan marah kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Kami sekarang mau belajar seperti Paulus, menang dari tawar hati. Tuhan, tolong kami semua. Ubah perkataan kami Tuhan, tolong kami Tuhan, untuk kami sanggup, untuk kami dapat mengubah perkataan kami. Tolong kami, bantu kami Roh Kudus, untuk kami bisa lebih melihat kepada hal-hal yang tidak kelihatan, yaitu janji Tuhan, firman Tuhan, dan perkara-perkara yang di atas. Itulah yang menjadi tujuan kami, bahwa sekarang kami hidup sedang menuju kepada kekekalan ya Tuhan. Bapa, hamba serahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, berkati mereka. Perlindungan penyertaan-Mu sempurna atas seluruh umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran yang sudah memerdekakan kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari angkat kedua tangan-Mu kepada Tuhan dengan iman percaya. Terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus menyempurnakan ibadah-Mu dengan memberikan berkat-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan firman-Nya. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang berlimpah-limpah-limpah. Percaya engkau sudah menerima berkat Tuhan. Berkata bersama-sama, amin.